semua, jumpa lagi bersama aku Cornelia dalam channel Miss Karensa. Oke, kalian pasti udah lama banget nggak pernah lihat aku buat vlog ya, karena emang udah lama banget aku itu mau buat vlog lagi tapi ketunda. Jadi aku tuh mau cerita sedikit ya buat kalian perjalanan aku dalam pengobatan mental health aku ini. Jadi udah kurang lebih setahun lebih ya aku menjalani pengobatan, dan kalian tahu banyak pasang surut aku menjalaninya. Bukan gampang-gampang aja, tapi penuh perjuangan, penuh ya, ada tawa, ada tangis, ada nyeselinnya, ada marah-marahnya, tapi semua berjalan dengan baik-baik aja sampai di hari ini aku masih stay. Dan walaupun emang apa ya, keinginan atau harapan besar aku itu belum tercapai, tapi setidaknya aku masih bisa bertahan sampai hari ini. Itu udah sangat luar biasa buat aku, karena kalian tahu sendiri bahwa seorang BPD itu punya struggle sendiri ya dalam menghadapi hidup, dengan dengan banyaknya ya case yang mereka alami. Dan aku salah satu dari penyintas gangguan bukan bipolar. Dulu sempat terdiagnosa bipolar dengan diagnosa BPD atau borderline personality disorder. Oke, jadi aku mau cerita apa aja yang aku alami selama aku pengobatan selama lebih 1 tahun ini. Jadi kebetulan aku pengobatannya di rumah sakit yang sama ketika aku masuk dengan accident self harm itu, dan aku akhirnya pengobatan di situ sampai sekarang. Nah, di sana tuh berawal dari aku ketemu sama dokter psikiater kan, dan aku tuh udah rasa nyaman banget sama dokter itu, karena dokter itu tuh bener-bener friendly banget, bener-bener orangnya easy going. Aku bisa menceritakan apa yang aku pikirkan gitu kan saat itu. Dan aku ngerasa bahwa seorang psikiater itu emang harus punya sikap yang welcome, terus ceria, terus mau menerima atau mendengar keluhan dari pasiennya. Karena kita tahu sendiri bahwa pasien jiwa itu sendiri adalah pasien yang membutuhkan paling besar itu didengar. Karena walaupun kita dikasih obat, tapi kalau kita nggak didengar, kita nggak disambut dengan sangat hangat, rasa untuk berobat, untuk sembuh itu bisa aja terganggu gitu loh. Itu yang aku rasain ya selama aku mengalami atau menjalani pengobatan ini. Oke, dari yang pertama aku sempat ganti dokter. Jadi dokter yang dari awal aku sama beliau gitu kan, dari awal banget nangani aku, itu berjalan berapa bulan terus diganti. Nah, di momen itu jujur aku sebagai seorang pasien sangat sedih, karena menurut aku udah nyaman nih sama dokter itu, aku udah nyaman dan gak mau pisah gitu kan. Karena gimana juga seorang berpulang lagi, kita nih pasien BPD gitu kan, kalau ditinggalkan atau ditinggalkan gitu kayak ngerasa hampa banget, ngerasa kosong banget. Padahal sebenarnya hal itu wajar ya dalam proses pengobatan. Kadangkala kita harus ganti dokter, kadangkala ada sesuatu yang mengharuskan dokter itu cabut dari rumah sakit gitu kan, di luar kapasitas kita sebagai pasien. Tapi lagi-lagi karena aku yang mungkin masih belum paham sama kondisi aku, belum terlalu mengerti tentang diri aku sebenarnya, jadi aku merasa di fase itu tuh dokter aku ninggalin aku, dan aku sempat down dan sempat malas untuk pengobatan lagi, karena aku kan diganti dokternya sama dokter yang sekarang. Dokter yang sekarang itu sebenarnya baik banget orangnya. Jadi dokter yang sekarang itu orangnya itu keibuan, terus lembut gitu kan. Tapi namanya dari awal aku udah nyaman sama satu, aku kesuka diganti gitu kan. Tapi lama laut gitu. Akhirnya aku pengobatan aja gitu kan. Tapi ada di masa aku malas gitu. Ada masa aku malas minum obat, malas untuk ke psikiater lagi gitu, karena dokternya udah ganti. Nah, karena pemikiran aku juga gitu. Pemikiran aku bahwa dokter ini tuh nggak bagus gitu kan. Tapi sebenarnya dokternya bagus gitu. Lalu ditambah lagi yang kedua, masalah di rumah sakit. Jadi untuk kalian pejuang mental health, apalagi kalian yang menggunakan BPJS sebagai layanan kesehatan kalian gitu kan, pasti banyak banget problem gitu kan,
yang kalian jalani. Aku nggak tahu di luar sana gimana, tapi itu kenyataan di kehidupan aku yang aku alami ketika aku pakai BPJS. Aku nggak nyalain BPJS sih ya, karena sampai detik ini BPJS itu sangat membantu aku dalam proses pengobatan dan aku berterima kasih banyak. Tapi ada momen dimana aku itu bukan beberapa kali. Jadi aku dari dokter aku kan ambil obat di apotek. Nah di apotek itu kita tuh nggak dapat obatnya full, jadi kita harus ambil di apotek tertuju gitu kan. Nah kalau di apotek tertuju itu ada yang nggak apa-apa ya, tapi kebanyakan dan hampir setiap kali aku kontrol itu nggak ada. Jadi aku komplain dong ke BPJS. Aku komplain sampai dimana itu ada kejadian rumah sakit nelfon aku terus dikasih obatnya full. Ya kalau sepengetahuan aku dan setahu aku ya, aku tanya-tanya sama kakak aku juga yang kebetulan apoteker, emang sih di setiap rumah sakit itu punya SOP sendiri kan, berapa yang harus mereka keluarkan obatnya. Mungkin ada obat yang dijadikan stok untuk pasien yang kritis gitu-gitu. Tapi aku tuh gimana ya, kayak sedih amat gitu, karena aku udah capek-capek di dokter lama gitu kan. Biasanya kan nunggu berlama-lama gitu karena kita BPJS, kita antre dan kita harus nunggu dokter itu berjam-jam. Terus obatnya full, gimana psikis kita gitu kan. Tapi udah berjalannya waktu aku coba untuk pahami dan aku coba untuk bukan ya udah gimana ya, karena dulu kan aku tipe orang yang mengiyakan atau ya udah gitu-gitu kan, akhirnya jadi beban pribadi gitu kan, nggak keluar. Tapi beda sama yang sekarang. Bedanya gimana? Ketika aku ngerasa itu nggak baik, aku harus komplain. Ketika aku ngerasa bahwa itu mengganggu hati aku harus bicara. Karena kalau aku nggak bicara, itu akan ada di hati aku dan itu akan menjadi bumerang bagi aku. So, lalu yang berikutnya, siapa bilang ketika kita menjalani pengobatan nggak ya mulus-mulus aja? Maksudnya gejalanya nggak kambuh, nggak, gejalanya ada, tapi tidak separah sebelum pengobatan. Aku masih sering banget merasa kesepian, merasa menyalahkan diri sendiri, merasa aku mengalami namanya impulsif gitu kan, negatif thinking buat orang lain, curiga gitu-gitu. Aku masih ada sebenarnya, cuma intensitasnya tuh enggak sebanyak dulu sebelum pengobatan. Dan yang paling aku syukuri itu sebenarnya keinginan aku untuk menyakiti diri sendiri atau self harm itu kan. Kalau dulu itu setiap kali kambuh itu pasti banget aku pengen nyakiti diri aku sendiri, karena rasa sakit dari yang aku alami gitu kan, kayak kambuh, aku pengen banget menyakiti diri aku sendiri dengan cara apa, harus melukai diri sendiri atau buat apapun yang buat aku sakit gitu kan. Tapi sekarang itu aku lebih ke nangis, aku berusaha untuk nahan, aku nggak mau menyakiti diri aku sendiri karena aku tahu itu salah dan diri aku ini adalah hal yang istimewa yang harus aku cintai, aku nggak boleh nyakitin itu. Jadi sepanjang ini seperti itulah seperti itulah perjalanan aku mengalami pengobatan sebagai pasien polijiwa. Dan satu lagi ya, jadi waktu aku didiagnosa mengalami gangguan mental gitu kan. Dulu kan maksudnya gangguan mental itu masih tabu banget bagi segelintir orang gitu. Dan aku tuh sering banget ada teman-teman atau orang-orang yang bilang sama aku bahwa kayaknya aku tuh kurang beribadah, aku kurang berdekatan sama Tuhan. Oke, emang bener sih, maksudnya aku mungkin kurang dekat sama Tuhan. Tapi hubungan aku sama Tuhan aku itu hanya aku dan Tuhanku yang tahu, seperti itu sebenarnya. Ya, lalu singkat cerita, orang yang seperti mereka itu tiba-tiba aja chat atau hubungi aku buat nanya tentang mental health, dan aku tuh bingung banget sih. Sebenarnya aku antara berarti emang semua orang itu bukan berarti dia ke Tuhan lalu dia nggak akan kenal mental juga ya, karena
setiap orang berproses dalam hidup, karena setiap orang bertambahnya usia pasti banyak bebannya, dan itu bisa kita kendalikan atau enggak tergantung diri kita sendiri. So, siapapun kalian di luar sana yang sekarang ini lagi benar-benar berjuang untuk mental kalian, untuk kesehatan mental ya, aku jujur ya sekarang berat badanku udah naik karena aku udah cukup bahagia. Aku berusaha untuk bahagia, bukan cukup bahagia, tapi aku nggak mau nahan lapar, aku nggak mau nyusahin diri aku sendiri dengan nggak makan jadi gitu. Aku nggak mau, jadi aku makan. Karena sebenarnya juga aku yang waktu masuk rumah sakit di tahun yang aku insiden itu juga kan aku sempat terdiagnosa punya sakit gitu kan. Jadi sekarang sih aku lagi ya menikmati hidup aku juga. Jadi kalian di luar sana yang lagi berjuang, semangat, jangan pernah putus asa, karena ketika kita berjuang itu artinya kita masih bisa untuk merubah sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Karena berusaha itu adalah sebuah tanggung jawab untuk kita manusia. Karena apa? Karena kita masih diberikan nafas hidup untuk tetap berjuang. Oke, semangat untuk semua yang hari-harinya penuh drama. Maksudnya ya gitulah. Dan selamat buat semua pejuang mental health di bulan ini. Itu aja. See you next time untuk vlog berikutnya. Nanti aku up lagi ketika mungkin aku udah lebih baik lagi daripada yang sekarang. Thank you. See you next video.